Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pet Boy Season 2 Bab 44. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Tok tok. Assalamualaikum. Permisi. Beberapa kali Liliana mengetuk pintu rumah Arsy. Nana agak lama menyahut, mungkin sedang mencuci di kamar mandi yang ada di bagian belakang rumah. Sambil menunggu Nana membukakan pintu, Liliana memperhatikan setiap sudut depan rumah Arsy yang sangat sempit dan membuat tidak nyaman untuknya. Menyedihkan, itulah yang ada di pikirannya saat ini. Waalaikumsalam. Sebentar. Terdengar jawaban dari dalam rumah. Liliana menunggu dan tak sedetik pun ia mengubah ekspresi wajahnya, tetap dingin dan angkuh. Pintu terbuka dan Nana kaget dengan kedatangan seorang wanita yang mungkin 5 tahun lebih tua darinya dengan berbagai barang-barang branded melekat di tubuhnya. Waalaikumsalam, maaf, dengan siapa ya? Nana menjawab salam lagi lalu bertanya pada Liliana dengan sikap yang sangat sopan. Liliana tak lantas menjawab dan mencoba mengingat kalau wajah Nana pernah dia lihat beberapa kali di acara besar, tapi bukan dengan penampilan Nana yang sekarang ini. Maaf, Nana agak menyadarkan karena Liliana tidak menjawab. Saya Liliana, mamanya Juan. Nana cukup tercekat begitu mengetahui kalau orang di hadapannya saat ini ternyata adalah mamanya Juan. Ada beberapa hal yang mau saya bicarakan dengan anak kamu, Arsy. Sambung Liliana dengan sikap angkuh sehingga membuat Nana semakin segan. Maaf, Arsy kerja pagi. Dia masih di tempat kerjanya. Jawab Nana tanpa berani bertatap muka dengan Liliana. Kalau begitu, saya bicara saja sama kamu aja. Bisa? Hati Nana semakin berdebar. Sejak awal tahu kalau Liliana adalah mamanya Juan, Nana langsung berfirasat buruk. Sudah pasti kalau Liliana datang untuk membahas soal hubungan Arsy dan Juan. Iya, silahkan masuk Bu Liliana. Persilahkan Nana lalu membukakan pintu lebih lebar. Liliana pun masuk dan dia merasa semakin miris begitu masuk ke dalam rumah. Tak ada satupun yang bisa ia lihat sebagai barang berharga. Benar-benar gambaran rumah rakyat biasa. Dan apakah pantas dirinya menjadi besan dari orang susah seperti Nana? Pikir Liliana. Silahkan duduk, Bu. Nana duduk mempersilahkan Liliana untuk duduk. Liliana duduk dan sudah tidak nyaman sejak awal. Mereka duduk bersama-sama tidak ada Nana, sungguh karena Nana yakin kalau Liliana juga pasti sedang berpuasa. Saya nggak yakin, tapi kayaknya kita pernah bertemu beberapa tahun yang lalu di acara lelang, kata Liliana. Nana tambah berkeringat karena sepertinya Liliana mengetahui latar belakang dirinya dan notabene sebagai istri mantan pejabat. Oh ya, mungkin itu sudah lama, jadi saya nggak ingat. Kalau nggak salah, kamu berhasil memenangkan lelang atas lukisan tua seharga ratusan juta. Ah iya, 600 juta. Untuk sebuah lukisan tua karya seniman legenda Indonesia. Ungkap Liliana semakin membuat semuanya gamblang. Nana pasrah. Nana sudah merasa kalau Liliana sudah tahu siapa Nana yang sebenarnya. Sangat mengejutkan ya. Seorang sosialita yang hidupnya sangat mewah, tiba-tiba menepi dan tinggal di rumah seperti ini. Kalau boleh saya tahu, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana lukisan 600 juta itu? Apa masih tersimpan di sini? Atau ikut disita sama pihak penyidik? Sindiran Liliana terdengar halus, tapi Nana sudah semakin pasrah dan Nana yakin kalau ini akan semakin menghalangi kemulusan hubungan Juan dan Arsy. Maaf Bu, barangkali Bu Liliana sudah bisa menyimpulkan, atau mungkin sudah dengar apa yang sudah terjadi dengan suami saya. Saya nggak terlalu mengikuti berita sih, tapi mungkin ini lekat kaitannya dengan kasus korupsi. Benar begitu.
Nana semakin terpojok. Baru bertemu yang dibahas adalah pembahasan yang sangat berat. Membuka kembali luka lama Nana yang sudah ia sesali selama bertahun-tahun ini. Kesimpulannya adalah Arsy adalah anak mantan pejabat korup yang saat ini sedang dekat dengan putra saya. Ia menanggung harapan besar dari orang tuanya. Nana terbungkam. Dia tak memiliki pembelaan. Saya tahu, Arsy itu anak yang baik. Dia juga sopan. Dia tulang punggung keluarga. Ya, dia sangat baik. Tapi maaf, dia nggak cukup baik untuk bisa masuk ke dalam keluarga kami. Remuk sudah hati Nana. Ini adalah yang takutkan selama ini. Akhirnya terjadi jua. Restu orang tua Juan adalah rintangan terbesar yang harus Arsy hadapi. Nana sudah memprediksi ini jauh-jauh hari. Jadi tolong, mungkin cuma kamu yang bisa bicara baik-baik pada Arsy soal ini. Tolong pikirkan kembali untuk meneruskan hubungan yang serius dengan Juan. Sebab Juan adalah harapan saya satu-satunya. Dan Arsy tak akan cukup memenuhi harapan saya. Rasa tak tahan sekali Nana ingin menangis. Tapi dia harus mempertahankan harga dirinya. Dia tak akan menangis dan mengemis. Maaf kalau Arsy lancang. Akan saya maafkan kalau misalnya Arsy mengerti posisinya sekarang. Mumpung Juan lagi gak ada di Jakarta. Dia bisa mulai untuk menjaga jarak sama Juan. Iya, nanti saya sampaikan pada Arsy. Liliana cukup lega karena ternyata Nana sudah tahu dirinya sejak awal dan tidak mendebatkan secara brutal. Liliana hargai sikap Nana. Saya nggak bisa lama di sini. Saya pamit. Iya, Bu. Liliana bangkit dari duduknya dan beranjak begitu saja walaupun belum lama karena inti pembicaranya sudah selesai dibahas. Sikap Nana yang pasrah mempercepat urusannya selesai. Assalamualaikum. Ucap Liliana saat melewati pintu rumah. Waalaikumsalam. Nana menjawab pelan dan matanya berembun hebat sepeninggalan Liliana. Ini yang ibu takutkan, Arsy. Sudah ibu duga kalau jalannya akan begini. Ibu gak bisa membela hak kamu untuk mencintai lelaki pilihan kamu. Kalau situasinya seperti ini, maafkan ibu. Lirih Nana ketika dia melihat mobil Liliana sudah benar-benar pergi dari depan rumahnya. Mungkin ceritanya akan lain kalau Juan bukan anak dari orang terpandang. Perbedaan kasta masih menjadi salah satu problematik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan pihak yang terendahlah yang paling merasakan dampak dari fenomena sosial itu. Nana tidak membicarakan itu pada Arsy. Nana belum siap. Apalagi Arsy bercerita tentang Juan yang dengan semangat. Sepulang kerja, Arsy langsung membantu Nana menyiapkan hidangan untuk berbuka. Bang Juan masih di perjalanan. Tadi dia ngabarin pas transit di Singapura. Semoga dia selamat sampai tujuan dan kuat menjalani puasa dengan baik. Puasa dengan jam lebih lama di sana. Tahu gak sih, Bu? Kalau di Kanada, durasi puasa itu sekitar 16-19 jam. Luar biasa pokoknya. Untung Bang Juan tinggal di kota Toronto. Durasinya sekitar 16 jam. Semoga dia kuat deh. Arsy bicara soal Juan dengan antusias. Nana hanya menukas dengan senyum miris. Dia tak siap mengatakan kalau tadi siang mamanya Juan datang untuk membatasi perasaan Arsy dan Juan. Bang Juan lama perginya, Kak. Tanya Rigi yang ikut membulatkan adonan biji salak yang akan dimasak oleh Nana. Katanya sih 2 mingguan. Mungkin pulang pas dekat ke lebaran nanti. Aku mau ajak lagi buat ngabuburit ke Thameson nanti. Nanti kalau udah di Jakarta, kamu ajakin aja. Iya, Kak. Selain bisa main sepuasnya, Bang Juan juga pasti traktir aku jajan banyak-banyak. Arsy mulai terbuka dengan perasaannya dan Nana malah semakin cemas. Tak terbayangkan bagaimana kecewanya Arsy andai dia tahu apa yang Liliana katakan tadi siang pada Nana. Bu, udah selesai nih. Buruan masaknya. Ini udah hampir jam 5. Kata Arsy lalu menyodorkan wajan berisi bulatan-bulatan kecil biji salak yang akan segera dimasak dengan larutan gula aren dan santan kelapa. Nana tidak banyak bicara dan jadi lebih banyak diam.
Dia mengambil wadah itu lalu memasukkannya ke dalam air yang sudah mendidih sambil memikirkan cara untuk membatasi komunikasi Archie dan Juan seperti yang Liliana minta. Tapi di satu sisi Nana merasa dirinya jahat kalau melakukan hal itu. Sungguh, ia menjadi sangat dilema. Begitu sampai di bandara, Juan langsung mengaktifkan nomornya yang sudah ia set untuk bisa ia gunakan di negara itu. Juan mengabari Archie dan Archie bersyukur karena Juan sampai dengan selamat. Melihat tingkah putranya sedang kasmaran, Adiaksa pun tak tahu bagaimana cara menghentikannya. Melihat Juan yang selalu berbunga-bunga setiap kali mengobrol dengan Archie membuat Adiaksa kebingungan. Hubungan Archie dan Juan membuat resah para orang tua. Tidak hanya Liliana dan Adiaksa saja, tapi juga Nana yang masih menjaga rahasia soal kedatangan Nana di hari kemarin. Masih, Papa dengar mereka masih ada komunikasi. Adiaksa mengabarkan pada Liliana kalau John masih aktif berkomunikasi dengan Nasi selama jalan beberapa hari di Kanada. Liliana yang sudah merasa tenang dengan sikap pasrah Nana, sekarang malah merasa terpancing lagi. Loh, jadi Nana tidak melarang Archie untuk jaga jarak. Kenapa Archie masih aktif menghubungi Juan? Pikirnya. Sudahlah Lili, kita upayakan lagi nanti. Kita ini lagi puasa loh. Stop dulu lah mengurusi masalah ini. Bikin hati kami jadi gak tenang kan? Udahlah, kita pikirkan lagi nanti. Nasihat Adiaksa. Gak bisa mas, aku takut mereka semakin jauh melangkah. Semakin kuat perasaan mereka, nanti kita juga semakin gak tega buat misahinya. Sementara aku gak akan pernah bisa menerima. Terlebih dia tuh anak mantan koruptor. Iya, nanti kita bahasnya setelah lebaran, oke? Enggak, mumpung John lagi di sana. Aku harus bisa memanfaatkan momen ini. Lili, kamu juga harus berupaya dong, mas. Bicara sama Juan, doktrin dia buat berpikir ulang. Ayolah, dia udah dewasa kok. Aku takut kalau dia udah gak mau milih-milih yang lain. Tok-tok, Pah, bentar lagi imsa. Ayo sahur. Terdengar suara Juan dari luar kamar. Adiaksa kaget. Dia takut Juan sempat menguping pembicaraannya. Udah dulu ya, aku mau sahur dulu. Barusan Juan mengetuk pintu buat ngejak sahur, kata Adiaksa pada Liliana. Dia selalu bangun lebih awal di sana, tanya Liliana agak heran. Archie selalu standby membangunkannya. Kalau cuma begitu, siapapun bisa melakukannya. Udah ya, aku mau makan sahur dulu. Di sana udah mau maghrib kan? Iya, bentar lagi maghrib. Selamat berbuka ya. Selamat sahur juga. Salam buat Juan. Iya. Pah, panggil Juan lagi. Iya, Papa udah bangun kok. Saud Adiaksa lalu berjalan mendekat ke arah pintu. Ayah dan anak itu berjalan bersama ke meja makan yang sudah dipenuhi dengan hidangan yang lezat. Di rumah itu, ada ART asal Indonesia yang tidak ikut mudik kala itu. Nanti dia akan mudik bersama dengan Juan dan Adiaksa. Makasih, Bi, ucap Juan. Sama-sama, Den. Jarang sekali Juan makan bersama berdua saja dengan sang papa seperti ini. Dan momen tinggal bersama selama beberapa hari terakhir membuat hubungan mereka membaik. Setengah jalan menikmati makan sahur, tapi banyak obrolan. Tapi Adiaksa terpikir untuk mulai membahas soal Archie lagi. Juan? Ya, Archie itu anaknya siapa? Maksud papa, ayahnya kerjaannya apa? Ibunya kerjanya apa? Apa kamu udah tahu? Juan berhenti sejenak dari kegiatan makannya saat diberi pertanyaan seperti itu dari Adiaksa. Maaf nih ya, maaf sekali bukannya papa mau mojokin Archie. Tapi ada yang bilang ke papa kalau dia itu dulunya anak pejabat di Kemenke, apa benar begitu? Juan semakin terpojok. Dia sekarang tahu kalau orang tuanya sudah mulai mencari tahu soal latar belakang Archie. Ayahnya sudah meninggal. Hanya itu jawaban Juan. Lalu Juan menyimpan sendok dan garpunya kemudian meneguk air untuk menuntaskan makan sahurnya sebenarnya belum selesai itu. Meninggal di dalam sel karena serangan jantung.
Juan semakin tercekat. Sudah bisa ditebak kalau sebenarnya Diaksa sudah mengetahui semuanya. Ngapain Papa bahas ini? Sebenarnya Papa udah tahu kan? Papa ngutus seseorang buat ngumpulkan semua informasi itu. Ngapain masih nanya Juan? Juan terpancing. Ya, Papa mau klarifikasi aja dari kamu. Buat apa? Buat menguatkan niat kalian buat misahin aku sama Arsy. Gitu. Juan, cobalah buat jadi orang tua yang lain dari yang pada yang lain. Jangan karena Arsy itu orang yang gak punya, terus anak mantan koruptor, lantas kalian ngejudge Arsy salah. Kalian perlu garis bawahi, apa yang sudah terjadi pada orang tuanya itu bukan salahnya Arsy, iya kan? Juan benar-benar terpancing dan marah. Menurut Juan, itu adalah bahasan yang sensitif. Tak semestinya Diaksa membahas saja makan sahur begini, benar-benar menghilangkan nafsu makan Juan saja. Padahal rasanya baru hari-hari ini Juan merasa dekat dengan sang papa. Tapi sekarang terasa sama sekali, sama lagi ketika tiba-tiba Diaksa membahas soal latar belakang Arsy. Tapi kamu harus hargai posisi papa mamamu Juan. It's okay kalau Arsy itu berasal dari keluarga biasa. Tapi apa yang harus papa jelaskan pada keluarga besar papa? Keluarga besar mama kalau ternyata perempuan pilihan kami itu berasal dari kalangan yang tidak bermoral. Kamu harus tahu, korupsi itu tindakan yang sangat amoral, memalukan, menghancurkan martabat. Coba kamu pikir ke arah sana. Jadi menurut papa, dosa mendiang ayahnya Arsy harus ditanggung sama Arsy. Dia salah. Dia gak berhak menerima sikap baik dari kalian yang terhormat. Nak, aku gak mau bahas ini. Sejauh apapun kalian berusaha memisahkan aku sama Arsy, perasaanku akan tetap sama. Dia itu akan jadi pilihan terakhirku. Maaf, karena aku gak pernah sejalan dengan kalian. Tapi akan aku buktikan kalau Arsy memiliki peran penting dalam kehidupanku. Dia sangat berarti bagiku. Tegas Juan lalu beranjak mengakhiri perdebatan sebelum semakin memanas. Adiaksa juga sudah tak ada selera untuk berusak meneruskan makan sahurnya. Menghadapi sikap Juan yang seperti ini membuat Adiaksa yakin kalau upaya untuk mengatur perjodohan Juan dan Anna akan menjadi sia-sia. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.